Kawasan Pantai Indah Kapuk II atau PIK II belakangan ini terus menjadi sorotan berkat masifnya pembangunan infrastruktur dan pusat gaya hidup baru. Salah satu megastruktur yang paling mencuri perhatian adalah sebuah pusat konvensi dan pameran internasional raksasa bernama Nusantara International Convention Exhibition atau yang lebih dikenal dengan sebutan NICE. Ini adalah sebuah pusat konvensi dan pameran internasional berskala besar yang terletak di kawasan PIK II, tepatnya di area Salembaran, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Venue ini sempat menjadi perbincangan hangat saat sukses melangsungkan festival musik besar Java Jazz edisi ke-21 Mei 2026. Banyak orang penasaran seperti apa sebenarnya kesiapan infrastruktur dan fasilitas yang ditawarkan oleh komplek MICE baru ini. Untuk menjawab rasa penasaran tersebut, saya memutuskan untuk datang dan melihat langsung kondisi lapangannya pada awal Juli 2026. Saya ke lokasi ini dengan menggunakan mobil. Dari Jakarta berkendara sejauh 27 hingga 30 km melalui jalan tol dalam kota, waktu tempuh sekitar 1 jam. Kondisi lalu lintas ramai lancar. Oh ya, jika kalian menggunakan kendaraan umum, transportasinya sangat mudah. Gunakan bus Transjakarta T31 dari Blok M menuju ke PIK II, nanti akan melalui halte NICE. Saya tiba tepat saat gedung ini menggelar ajang pameran besar lainnya, yaitu Jakarta International Pet Show atau JIPS 2026 yang berlangsung dari tanggal 3 hingga 5 Juli 2026. Kunjungan langsung ini membuka mata saya untuk melihat bagaimana megastruktur ini beroperasi secara real dalam menangani pergerakan massa dan kendaraan. Dalam video kali ini kita akan melakukan virtual tour dan membedah secara objektif dari sudut pandang arsitektur fungsional. Mulai dari manajemen sirkulasi kendaraan luar, fasilitas parkir basement, kemegahan ruang dalam, hingga komparasi head to head dengan 3 raksasa MICE lainnya di Indonesia. Oh ya, MICE adalah singkatan dari Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions. Mari kita bedah. Industri MICE sekarang berkembang pesat, demikian pula di Indonesia, khususnya di Jakarta. Tantangan terbesar bagi setiap pusat pameran berskala internasional adalah bagaimana mengelola arus kedatangan ribuan kendaraan dalam waktu yang bersamaan tanpa mengunci jalur utama kota. Saat tiba di area eksterior depan Main Entrance Hall B, NICE PIK II, kita bisa melihat bagaimana perencana gedung ini menyelesaikan masalah tersebut lewat pendekatan tata ruang makro. NICE PIK II dirancang dengan jarak atau setback yang cukup lebar dari jalan raya utama kawasan. Secara konsep, kompleks NICE ini dirancang sangat fungsional dan modular. Terdiri dari 3 gedung utama yaitu Hall A, B, dan C yang saling terhubung oleh sebuah atrium koridor sepanjang hampir 400 meter. Total luas ruang utama indoor 55.100 meter persegi, total luas sewa keseluruhan adalah 130.000 meter persegi. Total area parkir 7.762 lot, total luas lahan 40 hektar, sehingga memberikan fleksibilitas tinggi untuk alur sirkulasi logistik maupun pengunjung pameran massal. Ada satu detail menarik yang jarang disadari dari bawah. Jika dilihat dari udara, atap hall utama NICE PIK II ini dipenuhi oleh ribuan panel surya berskala masif. Langkah ini membuktikan bahwa kompleks MICE modern ini dirancang dengan standar green building, memanfaatkan energi terbarukan yang menyokong kebutuhan listrik operasional gedung yang sangat besar secara mandiri dan ramah lingkungan. Wah, ini sih keren sekali. Di depan pintu masuk utama dibangun sebuah sistem elevated drop-off satu arah yang sangat luas. Kendaraan seperti taksi, mobil pribadi maupun layanan transportasi online akan diarahkan naik melalui ram beton khusus untuk menurunkan penumpang tepat di selasar atas yang terlindungi kanopi megah. Setelah menurunkan penumpang, mobil langsung bergerak turun di sisi seberang secara mengalir. Hal yang paling menarik dari sistem ini adalah adanya pemisahan arus. Tepat di sebelah kanan lajur menanjak tadi, terdapat gerbang bawah dengan plang penanda entry.
Ini adalah lajur masuk terpisah yang mengarahkan kendaraan untuk langsung meluncur ke area parkir bawah. Dengan skenario ini, arus kendaraan yang hanya ingin drop off penumpang dan kendaraan yang ingin parkir tidak akan pernah bertubrukan dalam satu antrian panjang. Juga ada area parkir luar gedung yang sangat luas. Sayangnya tidak ada pohon peneduh seperti yang ada di parkir Timur Senayan atau di Jakarta International Expo Kemayoran. Mari kita ikut meluncur masuk ke area bawah gedung. Begitu melewati jalur entrance tadi, kita langsung disambut oleh gerbang parkir otomatis modern yang dikelola operator iSecure. Sistem parkir tarif flat. Papan informasi resmi di lokasi menunjukkan bahwa tarif mobil atau kendaraan box menerapkan sistem flat sebesar Rp25.000 sekali masuk. Sedangkan untuk armada bus tarifnya adalah Rp40.000 flat. Inilah lobi entrance hall B di area parkir bawah gedung. Setelah membayar tiket masuk secara online sebesar Rp25.000 per orang, di titik-titik strategis pengunjung diarahkan naik ke atas menggunakan eskalator yang posisinya sangat menonjol. Alur pergerakan dari parkiran bawah hingga lobi utama dirancang sangat efisien, sehingga pengunjung tetap merasa nyaman dan terlindungi sepenuhnya dari cuaca luar. Kita mulai dari area pre-function atau selasar dalam yang menghubungkan antar hall. Kompleks ini menggunakan pendekatan sirkulasi linear, membentuk semacam koridor atrium raksasa sepanjang hampir 400 meter yang menghubungkan seluruh hall secara berurutan. Secara visual, areanya sangat lapang dengan deretan kolom silinder raksasa di sisi kiri dan panel dinding atas berwarna hijau toska bermotif geometris Nusantara. Tentunya di hall A dan C, nuansa dan warna interiornya juga akan berbeda. Koridor samping ini sengaja dibuat sangat lebar dengan tujuan agar bisa menampung deretan booth makanan, minuman, atau retail komersial di sepanjang dinding tanpa mempersempit jalur berjalan utama pengunjung. Pergerakan massa diarahkan mengalir searah secara horizontal. Dari ruang transit, mari kita melangkah ke dalam area pameran utama atau Indoor Exhibition Hall B. Sesuai standar gedung pertunjukan modern, hall ini dibangun dengan struktur bentang lebar yang sepenuhnya bebas kolom atau tanpa tiang tengah. Hal ini memberikan fleksibilitas total bagi tata letak pameran maupun visibilitas penonton saat ada pertunjukan panggung. Di bagian atas, plafon atau langit-langitnya sangat tinggi. Rangka atap baja truss dirancang kokoh untuk menahan beban gantung berskala besar seperti instalasi lampu, sound system, hingga layar LED raksasa. Memberi keleluasaan kepada para penyewa ruang untuk berekspresi memasang propertinya. Dan inilah salah satu fitur fungsional paling menarik, dinding pembatas coklat kayu raksasa ini. Ini adalah acoustic operable wall atau dinding partisi lipat bergerak. Sepertinya ini adalah partisi lipat paling tinggi yang pernah saya lihat. Struktur setinggi puluhan meter yang menggantung pada rel baja atap ini berfungsi sebagai peredam suara berspesifikasi tinggi. Dengan adanya sekat modular ini, satu hall besar seperti hall B ini bisa dipecah menjadi beberapa ruang mandiri secara simultan dengan isolasi suara yang sangat baik. Apabila di dalam hall terasa terlalu padat, pengunjung cukup melangkah beberapa meter keluar menuju selasar outdoor promenade ini. Dilindungi oleh kanopi atap overhang yang sangat lebar dari terik matahari, selasar luar ini menyediakan area santai komunal yang rapi untuk makan dan minum. Sembari menikmati sirkulasi udara alami dan pemandangan terbuka hijau di sekeliling kawasan. Tampak para pengunjung pameran duduk-duduk santai di tangga yang tersedia sambil menikmati pemandangan kawasan Kosambi, Tangerang. Entah akan seperti apa kawasan yang masih sepi ini 10 tahun ke depan. Melihat seluruh kelengkapan fasilitas fisiknya, di manakah posisi Nice Peak 2 jika kita sandingkan secara objektif dengan 3 penguasa lama MICE di Jabodetabek? Jika kita bandingkan dengan
Jakarta International Expo Kemayoran, secara tata ruang interior, Jakarta International Expo memiliki tantangan pada letak hall-nya yang menyebar secara acak. Di sana ada hall A, B, C, D, dan E. Nice masuk membawa keunggulan sirkulasi linear satu garis lurus dan sistem dinding partisi kedap suara yang jauh lebih modular untuk memecah ruangan. Kedua, jika diadu dengan ICE BSD City. Keduanya sama-sama merupakan convention center modern yang menawarkan hall bentang lebar bebas kolom. Namun, Nice Peak 2 memiliki keunggulan posisi geografis makro karena letaknya yang jauh lebih dekat dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta via akses tol baru, serta menyajikan integrasi kawasan wisata pesisir terpadu. Ketiga, melawan Jakarta Convention Center Senayan. GCC sampai saat ini tetap memegang keunggulan mutlak dalam hal aksesibilitas transportasi publik karena posisinya tepat di jantung pusat kota Jakarta. Namun dari segi kapasitas ruang dan kemampuan struktur menahan beban panggung modern, GCC sudah mengalami keterbatasan vertikal maupun horizontal. Nice menawarkan volume ruang dan infrastruktur modern yang dicari oleh industri event berskala besar di masa depan. Kesimpulannya, kehadiran Nusantara International Convention Exhibition atau Nice Peak 2 ini memberikan bukti nyata mengenai bagaimana standarisasi operasional sebuah venue besar dioperasikan secara modern. Bagaimana pendapat kalian? Apakah sudah sempat berkunjung atau menghadiri acara di venue baru ini? Tulis pengalaman dan opini kalian di kolom komentar di bawah. Saya Wibi Kembara, sampai jumpa di liputan arsitektur dan tata kota berikutnya.